Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Shadaqal adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat hidayah yang kita damba-dambakan, penyelesaian segala apapun bentuknya kesulitan kita yang kita dambakan dari Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan tersirat pada diri kita, tertanamkan pada kita untuk perangi riba. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang sayang kepada kekasihnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh qad aflaha, sungguh orang beruntung, man tazakka, orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mereka golongan orang yang beruntung, yang gemar dalam menyucikan dirinya. Makanya ada innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mensukai hambanya yang gemar dan suka bertaubat dan mensucikan dirinya. Di sini disebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh orang beruntung, man tazakka, orang yang suka mensucikan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Allah, fasalla, kemudian lalu dia sholat. Sucikan diri kita dalam kondisi apapun, bukan berarti kita enak mabuk-mabukan, tengguk, minuman-minuman, khamr, apapun bentuknya yang memabukkan, diharamkan oleh Allah. Innallaha haramal bai'al khamri. Tetapi kita justru menjadikan ini momen yang indah, menjadikan ini adalah momen yang nikmat sekali di dalam pesta kita. Apakah ini salah? Tidak salah. Apakah ini salah? Tidak salah. Yang salah apa? Yang salah diri antum. Kenapa antum tidak bisa tali'il Quran? Ta'allamul Quran. Kenapa hati kita tidak terbuka untuk belajar Al-Quran? Mempelajari firman-firman Allah. Yang ini merupakan suatu petunjuk dalam menyucikan diri kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian kita sholat. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat qabliyat subuh, rakaat fajri khairu min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyat subuh ini lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sementara dunia dan seisinya ada emas, berlian, tidak ada apa-apanya. Ini yang mulia-mulia aja, yang bagus-bagus aja. Makanya yang salah diri kita kalau kita minum khamr, kalau kita berbuat maksiat, kalau kita melakukan zina. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Kita sholat secara berjamaah bersama mereka-mereka yang sholat. Makanya penting diketahui buat kita, andai kata ada seekor rusak sendiri, mudah sekali ini diterkam oleh harimau, plak, langsung dimakan, selesai. Tamatlah kita. Sebenarnya kita juga gitu. Ketika kita posisi sendiri,
Tidak sholat berjamaah mudah sekali. Amal-amal kita ditenggelamkan oleh iblis. Dengan apa? Dengan bisikan-bisikan iblis. Beda ketika kita sholat berjamaah. Ketika rusa itu bergerombol, ada harimau, bingung nih harimaunya. Mana yang tak makan? Mana tadi si kecil? Gak ada. Sembunyi dia tuh. Bergerombol jamaah. Sama dengan ketika kita sholat jamaah. Warka'u ma'ar-raki'in. Rukuk bersama mereka rukuk berjamaah. Jadi susah iblis di dalam mengelabui. Mana ini? Bingung saya. Dan Allah jaga. Allah dan malaikat ini menjaga mereka sholat berjamaah. Dijaga oleh Allah dan malaikat. Andai kata mereka mati syahid. Banyak ketika kita lihat dalam momen-momen atau media sosial, orang yang dalam keadaan sholat ditangkap dengan kamera CCTV dalam keadaan sholat, kemudian dia meninggal, dalam sujud meninggal. Ada ini, banyak kejadian. Tapi 1001. Kok bisa seperti ini? Gimana Ustadz? Ini adalah amalnya. Takdir, qadri, khairi, wasyari, idah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ustadz, saya sering sekali orang itu matinya bagus Ustadz. Ketika dia tidur, bablas dia mati. Udah gak bangun lagi, matinya enak dia. Itu husnul khatimah. Belum tentu orang tidur dimati husnul khatimah, belum tentu. Lihat dulu ketika dia mau tidur, dia baca doa apa kagak? Apa dikira orang tidur terus bablas mati kemudian enak? Belum tentu. Kadang-kadang dia matinya apa? Kalau dalam bahasa Jawa kelindian, ditekuk jemit itu namanya. Ada banyak seperti ini. Ketika tidur dalam mimpinya dihantui, dikejar-kejar jin, kejar-kejar iblis. Saking nggak kuat akhirnya dia bablas mati. Makanya ada sunnah Rasulullah SAW. Ketika kamu mau tidur, kepasin itu. Tempat tidur dikepasin dulu. Siapa tahu ada jin di situ tidur karena kita nggak tahu. Kebas dulu, baru kita tidur, doa dulu. Kita doa dulu, baca doa tidur. Kalau bisa baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kemudian baca, syukur-syukur bisa baca Yasin. Baca ini. Terus Ustadz kapan tidurnya? Bukan kapan tidurnya. Kalau kita sekarang baca semaksimal mungkin, ya kita akan biasanya, kalau kita itu baca ayat Allah, tak bisa tanda ketiduran. Enak sekali tidurnya. Mimpinya pun mimpi Masya Allah. Ketika kita mimpi, kita ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Bangun dari tidur kita dalam keadaan bau kita harum. Badan kita harum. Masya Allah. Bukankah ini dambaan hamba Allah yang beriman? Nangis kita ketika kita ditemukan baginda Rasulullah dalam mimpi kita. Kekasih Allah dalam mimpi kita. Bisakah Ustaz? Bisa. Bagaimana tergantung amal kita. Kalau kita banyak maksiat, borok-borok bisa ketemu Rasulullah. Paling ketemunya jin. Tiap hari kita kerjanya minum gini terus, minum khamar, apa yang ditemukan? Paling tidur diketemukan jin. Makanya kita jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang beriman. Taqwallah dari Al-Quran, membaca, mempelajari banyak Al-Quran. Wa khafidil lisan, menjaga mulut kita. Wal mut'imil ji'an, kemudian memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Jadi kita memberikan makan bukan pada fakir miskin, memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Tidak pada budi itu si kaya, si miskin, tidak peduli. Ada ini salah satu yang Ustadz bisa tangkap di media sosial, di mana anak pemuda ini tiap harinya dia kerja, kemudian apa yang dia lakukan? Dia buka makanan gratis, terutama tiap hari Jumat. Gratis ini makanannya. Dia kerja hanya untuk membuat makan gratis dengan banyak makanan. Orang kaya, orang miskin, makan semua. Orang pelit-pelit makan. Terus kemudian ditanya oleh salah satu wartawan, apakah ini tidak rugi? Apakah itu? Jawabannya santai dia. Inilah ladang amal akhirat saya. Inilah ladang amal akhirat saya yang saya lakukan seperti ini. Masya Allah. Jawabannya benar-benar menyentuh hati. Andai kata satu orang seperti ini, dua orang seperti ini, hamba Allah.
Umat Rasulullah seperti ini, banyak yang berbuat seperti ini. Wal mut'imil ji'an seperti ini. Masya Allah. Al-jannati mustaqatu. Surga merindukannya. Kalau sudah al-jannati mustaqatu, surga merindukan orang-orang seperti ini, dicari kita. Dicari kita keliling. Surga nyari kita, bukan kita nyari surga. Surga nyari kita. Surga nunggu kita. Ingat, di dalam sedekah apapun kita ketemu orang, kita senyum, itu juga bagian daripada sedekah. Ustadz saya tidak mampu sedekah uang, ya sedekahkan tenaga. Ustadz saya nggak mampu sedekah uang, sedekah tenaga, ya sedekahkan senyum antum. Semua ini merupakan pilihan Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah diri kita adalah bagian-bagian daripada apa yang Rasulullah SAW disalahkan buat umatnya. Apa yang Rasulullah dakwahkan buat umatnya, mari kita pelajari. Mari kita perangi. Kalau dulu zaman Rasulullah adalah perang Badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang apa kita? Apakah kita perang Badar? Kita perang Badar. Yang kita lawan siapa? Pasukan iblis yang ada dalam tubuh kita. Ada dalam tubuh kita, ada di luar tubuh kita. Di luar tubuh kita apa? Ketika kita menahan amarah, emosi. Di luar ada orang menantang kita, kemudian kita layani. Gak jauh kita adalah bagian daripada iblis. Tapi kalau kita sabar, menahan emosi, bukan berarti kita kalah, tapi kita menang dalam melawan perang Badar, melawan iblis. Kalau dulu pasukannya jelas orang kufur, orang kafir. Sekarang adalah musuh Allah. Laknatullah siapa? Iblis. Gak kelihatan di mata. Tapi sebenarnya hati ini tidak bisa dibohongi. Ketika hati ini sudah gundah, sudah tidak nyaman, maka inilah iblis bercengkrama pada diri kita. Bukan berarti iblis itu kita lihat pocong, kita itu iblis. Bukan. Yang iblis yang paling berbahaya adalah iblis di mana ciri-cirinya yang ada dalam tubuh kita. Jin korin, jin ibrit, semua. Ini yang ada dalam tubuh kita, menggerogoti iman kita, membawa kita ke jalur neraka. Kalau kita ikutin kemaksiatan, maka akan terjadi terjerumuslah kita ke dalam jenjang tariqun nar. Ya kalau tariqun narnya neraka-neraka yang paling dingin. Tariqun nari jahannam khalidina fiha. Selamanya di jahannam, di sana menuju kita, bukan menuju surga tariqul jannah, yang kita tuju tariqun nari jahannam. Masya Allah, andai kata seperti ini, apa yang terjadi? Pupuslah kita, musnahlah kita, apa, nggak hidup, nggak mati. Maka jadikanlah sholat menjadi suatu hal yang utama. Janganlah kita menjadi agama KTP. Jadikan agama ini merupakan suatu agama yang bisa menenangkan pikiran kita. Bisa menenangkan pikiran kita. Hati kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di hadapan manusia. Hablum minallah kita tenang. Apalagi hablum minan nas di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmah. Mudah-mudahan secerah hal ini di pagi hari ini merupakan suatu momen yang paling bagus buat kita menjadi hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.